Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Kifayatul Atqiya halaman 6. Halaman 6 yang tengah pas syair. Halaman 6 pas nazom. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sholatu ala rasulil mustafa wal alima sohbin wa tubba'in wila. Sudah ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sholatu ala rasulil mustafa wal alima sohbin wa tubba'in wila. Thumma kemudian as-sholatu rahmat Allah ala rasuli semoga tercurah kepada Rasul. Jadi setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, setelah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Rasul, kemudian yang ketiga bersolawat. Ini solawatnya. Summas sholatu kemudian rahmat Allah ala rasuli semoga tercurah kepada Rasul al-Mustafa yang terpilih. Rasulullah itu namanya adalah al-Mustafa, orang pilihan Allah, orang yang bersih sehingga menjadi pilihan Allah. Wal ali dan keluarganya, sohbin sebenarnya ma'a sohbin bersama para sahabatnya, watubbain dan para tabi'in, wila secara berurutan, wal ali dan keluarganya, ma'a sohbin beserta sahabat-sahabatnya, watubbain dan para tabi'in, wila secara berurutan. Semoga rahmat Allah tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in, pengikut-pengikutnya. Kemudian itu secara berurutan. Ba'da an ata, setelah musannif kita sebut saja dengan nazim, yang menazomkan. Jadi nazim itu, musannif itu sama. Setelah musannif datang bil hamdalati dengan hamdalah, setelah datang dengan membawa hamdalah, salasa maka beliau menomertigakan bis sholati dengan sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah datang membaca hamdalah, sebelum itu adalah basmalah. Lalu yang nomor 3 yang beliau lakukan, pengarang kitab ini lakukan, menomertigakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imtithalan karena melaksanakan, imtithalan maf'ul li ajlih,
karena alasannya adalah karena melaksanakan li amrillahi ta'ala, perintah Allah Ta'ala, biha, untuk bersolawat. Jadi pengarang kitab ini melanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat. Jadi solawat itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu qala, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, firman Allah tentang solawat, ya ayyuhallazina amanu sallu. Nah, ini perintahnya. Al-ayah, berarti ayat ini masih berlanjut. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah, sallu alaihi wasallimu taslima. Begitu, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi, wasallimu, dan bertaslimlah, dan ucapkanlah doa keselamatan, wasallimu taslima, dengan sungguh-sungguh ucapan doa keselamatan. Jadi perintah dari Allah bukan hanya solawat, tapi solawat dan salam. Jadi yang bagus solawat itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga boleh. Ada lagi redaksinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, wa sallimnya di akhir, itu juga boleh. Jadi perintah solawat di dalam Al-Quran, solawat dan salam. Maka sebaiknya kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim. Itu lebih afdol daripada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi lebih afdol Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu. Boleh nantinya pakainya wasallim di akhir juga boleh. Ya, jadi perintah bersolawat kepada Rasulullah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Lah kita ciptaan Allah, masa enggak bersolawat? Allah saja yang menciptakan Rasul bersolawat kepada Rasul, kepada Nabi. Berarti kita pun hendaklah memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah bersolawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah juga. Jadi dari Allah dan dari Rasulullah. Jadi pengarang kitab ini membaca solawat kepada Nabi karena memenuhi perintah Allah dan karena memenuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali al-ayah, berarti ayatnya masih berlanjut, masih belum selesai. Al-ayata. Wali qawlihi, dan karena memenuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, fi kitabin, di dalam sebuah kitab. Jadi bersolawat kepada Rasulullah pada sebuah kitab berarti menulis solawat pada sebuah kitab. Seperti kitab ini ditulis ada solawatnya. Lam tazalil malaikatu, lam tazal, maka senantiasa al malaikatu, malaikat, tastaghfiru lahu, memohonkan ampun kepada orang itu, madama ismi, selama namaku, nama Rasulullah, fi zalikal kitabi, ada pada kitab itu. Jadi selama nama Rasulullah ada pada kitab itu, maka selama itulah malaikat-malaikat memohonkan ampun kepada orang yang menulis tersebut. Jadi kalau kita menulis
menulis kitab, mengarang kitab, jangan lupa pakai bismillah, hamdalah, dan solawat. Bismillah, hamdalah, solawat. Keutamaan solawat adalah ketika solawat itu ada pada satu tulisan, ada pada satu kitab, maka selama itulah malaikat-malaikat akan memohonkan ampun kepada penulisnya selama tulisan itu masih ada. Berarti pengarang ini luar biasa. Ini insya Allah kitab ini bisa sampai hari kiamat. Berarti dari ngarang sampai hari kiamat itu kitab ini insya Allah akan tetap ada, dan selama itulah malaikat-malaikat memohonkan ampun kepada penulis pengarang kitab ini. Jadi luar biasa menulis sholawat di dalam sebuah kitab. Wali kaulihi, dan karena sabda Nabi alaihi salam, Nabi alaihi salam, man sarrohu, barang siapa yang bergembira dia, ayul qiyya, bertemu Allah, kepada Allah, wa huwa anhu radin, dan Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang menginginkan gembira Allah, bertemu Allah, lalu bertemu Allah, Allah ridho kepada orang tersebut, fal yuksir, maka memperbanyaklah, minas solati alayya, bersolawat kepadaku. Minas solati min zaidah. Jadi artinya fal yuksir as-solata alayya, fal yuksir minas solati alayya, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin bertemu Allah di hari kiamat nanti, dan Allah dalam keadaan ridho kepadaku, kepada manusia tersebut, maka hendaklah memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah, di hari kiamat nanti kita akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Berarti kita akan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Solawat itu manfaatnya dunia akhirat. Jadi dunia akhirat. Ingin doa-doa terkabul, sholawat. Ingin hajat terkabul, sholawat. Nggak sempat doa, sholawat saja, nanti tujuannya akan tercapai. Yang sering kita baca, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan perantaran al Mustafa Rasulullah, balik, sampaikanlah, maqasidana, tujuan-tujuan kami, hajat-hajat kami, waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi, ampunilah dosa-dosa kami wahai zat yang maha luas pemberiannya. Nah, itu di situ dijelaskan, balik maqasidana, sampaikanlah maksud kami, tujuan kami. Jadi kalau kita banyak baca sholawat, itu insya Allah tujuan-tujuan kita tercapai, cita-cita kita tercapai, keinginan kita tercapai lantaran banyak bersolawat. Jadi mulai sekarang perbanyak solawat, habis sholat solawat, lagi nganggur bersolawat. Jadi dengan bersolawat tujuan kita tercapai karena dibantu, ditolong oleh Rasulullah. Kita jauh dari Allah, tapi Rasulullah ikut mendoakan doa kita sehingga mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi, pakainya wa qaulihi saja karena sebelumnya wali qaulihi wa qaulihi, dan sabda Nabi alaihi salam, man aksara minas solati alayya, barang siapa yang memperbanyak bersolawat kepadaku, fi hayatihi, di dalam hidupnya, amarallahu, maka Allah memerintahkan, jami'a makhluqatihi, seluruh makhluk-makhluknya, ayyastaghfiru, memohonkan ampun, lahu, baginya, ba'da mautihi, setelah kematiannya.
Jadi selama hidup dia banyak bersolawat kepada Rasul. Maka ketika meninggal dunia, Allah perintahkan makhluk-makhluk Allah untuk memohonkan ampun kepada orang tersebut yang sudah meninggal dunia. Berarti orang tersebut mendapatkan nikmat kubur dan insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia meninggal dunia tidak bisa beramal lagi, maka makhluk-makhluk Allah akan memohonkan ampun kepada orang tersebut. Syaratnya dia banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis ini membahas tentang keutamaan sholawat, disebabkan pengarang kitab ini membaca sholawat sebelum memulai karangan kitab ini. Pertama basmalah, kedua hamdalah, dan ketiga sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, aksiru, perbanyaklah, minas sholati, bersolawat, alayya, kepadaku. Ya, di sini kalau ada ala kemudian udah nggak ada isim lagi, berarti alayya, itu alanya bertasdid. Itu tadi banyak alayya, karena dianalisa nggak mungkin ala lalu setelah itu ada isim, ada huruf, nggak mungkin, berarti alayya. Barang siapa ya tadi mana perbanyaklah sholawat kepadaku, fa innaha, karena sesungguhnya sholawat itu nurun, cahaya, fil qabri, di kuburan. Jadi luar biasa, sholawat itu cahaya di alam kubur, di kuburan. Orang yang amalnya sedikit lalu dia banyak bersolawat, solawat itu akan menerangi kuburannya. Wa nurun ala siroti, cahaya di atas sirot, jembatan sirotol mustaqim, jembatan yang membentang menuju surga, yang di bawahnya ada neraka. Nah, itu diberi cahaya sehingga orang tersebut insya Allah selamat. Wa nurun fil jannati, dan cahaya di dalam surga. Jadi sholawat itu cahaya di kuburan, cahaya di sirotol mustaqim, dan cahaya di surga. Orang yang mendapatkan cahaya dari alam kubur sampai surga, insya Allah masuk surganya Allah. Insya Allah termasuk orang yang bahagia. Jadi jangan sampai melupakan sholawat. Habaib itu rajin baca sholawat. Dia tiap majelisnya pasti bersolawat, itu kalau habaib. Nah, kita pun hendaklah memperbanyak baca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah, minas sholati, bersolawat. Nah, minnya zaidah. Jadi ini banyak min zaidah. Perbanyaklah bersolawat alayya, kepadaku, fa innaha, karena sesungguhnya solawat itu tudfi'u ghadabal jabbari, memadamkan kemarahan Allah yang maha perkasa. Jadi solawat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Jabbar, yang maha perkasa, yang kehendaknya tidak diingkari. Jadi kita ingin diampuni oleh Allah, ingin Allah tidak marah kepada kita, perbanyak solawat kepada Rasulullah. Watuhinu, dan melemahkan kaidah syaitoni, tipu daya setan. Jadi tipu daya setan bisa dilemahkan dengan bersolawat. Jadi solawat itu ternyata fadilahnya banyak. Maka jangan sampai kita sedikit solawatnya. Solawat di dalam sholat doang itu rugi. Yang betul adalah di dalam sholat kita bersolawat karena itu wajib. Di luar sholat memperbanyak solawat sehingga melemahkan tipu daya setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksarukum sholatan alayya, aksarukum azwajan fil jannati. Sebanyak-banyaknya kalian bersolawat kepadaku adalah paling banyaknya kalian mendapatkan istri di dalam surga.
Jadi orang yang memperbanyak sholawat, balasannya salah satunya adalah paling banyaknya istrinya di dalam surga. Nah, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan sholawat yang hendaklah jangan sampai kita tinggalkan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan kita kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya juga masih tentang hadis-hadis tentang sholawat. Karena ternyata keutamaan sholawat itu banyak dan luar biasa. Jadi sebagai pendorong kita untuk bersemangat banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.